Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aprilita, BP 1910421013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 7 sistem dari Oreachromis niloticus atau yang biasa dikenal dengan ikan nila. Peralatannya itu ada pisau, terus ada gunting, pinset mata, dan sarung tangan, serta ada bak bedah. Sistem yang pertama itu sistem integumen atau bagian terluar dari ikan, terdiri atas beberapa sirip. Yang pertama itu ada pinna dorsalis atau yang berada di bagian punggung. Nih. Terus ada pinna caudalis yang berada di bagian ekor. Terus ada pinna analis yang berada di bagian anal. Terus ada pinna ventralis. Ini berada di bagian kanan dan kiri. Terus ada pinna pectoralis yang berada di bagian dada. Terus ada operculum atau tutup insang. Ikan nila memiliki sisi stenoid dan ketebalan lendirnya tipis. Sisi ikan nila mempunyai bentuk kosmoid yang berfungsi sebagai alat perlindungan diri. Selanjutnya itu sistem pencernaan atau digestifum. Nah, awal mulanya itu makanan masuk ke dalam mulut atau rima oris. Kemudian makanan masuk ke dalam faring. Nah, faring itu berada di dalam insang, berada di antara insang. Selanjutnya itu makanan diteruskan melalui esofagus. Nah, di sini esofagus. Selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum tenue. Ini intestinum tenue. Terus makanan berada di usus halus. Nah, ketika makanan berada di usus halus, sari makanan diserap kembali menuju ke badan ikan. Setelah itu, sisa makanan yang tidak dibutuhkan itu akan diteruskan ke dalam usus besar. Nah, selanjutnya itu menuju ke rektum. Rektum masuk ke dalam anus. Nah, ini anus. Selanjutnya itu sistem pernapasan atau sistem respirasi. Ikan bernapas dengan insang. Insang terdapat kapiler pembuluh darah yang akan menyerap oksigen yang ada di dalam air. Insang terdapat lengkung insang atau yang disebut dengan arcus branchialis. Di dalam arcus branchialis itu terdapat hemibranchia dan holobranchia. Holobranchia itu satu helai insang, sedangkan hemibranchia itu 2 helai insang. Pada hemibranchia itu kaya akan pembuluh darah dan tempat pertukaran gas. Di dalam insang terdapat bagian-bagian. Yang pertama itu ada gill rakers yang berfungsi untuk menyaring, gill filamen, dan ada gill arch. Sistem muskularis atau sistem otot pada ikan. Bagian atas itu disebut muskuli epaksial atau muskuli epaksialis. Bagian bawah itu disebut muskuli hepaksialis, yang keduanya dibatasi oleh sektum yang dinamakan sektum horizontal. Yang ini disebut dengan sektum vertikal. Yang di tengah disebut dengan sentrum. Selanjutnya itu ada miomer, kumpulan dari beberapa otot ikan menjadi satu sehingga nampak gambaran sejumlah garis melingkar dalam satu miomer.
Selanjutnya itu sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Darah dipompa oleh jantung atau ventrikel, lebih tepatnya pada ventrikel. Selanjutnya darah mengalir menuju insang, tempat pengambilan oksigen dan mengeluarkan CO2 melalui dinding kapiler. Dinding kapiler membawa darah O2 ke seluruh pembuluh kapiler. Selanjutnya, darah kembali ke atrium atau jantung. Dan selanjutnya melalui pembuluh balik atau vena yang berada di dalam jantung. Selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf pusat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah gambaran dari sistem saraf pusat pada otak. Ada telencephalon atau otak depan, terus ada diencephalon, otak belakang, terus ada mesencephalon, otak tengah. Selanjutnya itu ada miencephalon atau otak paling belakang. Nah, di sumsum tulang belakang, yang ini membentang dari medula oblongata yang terletak bagian bawah ke punggung bawah. Ini adalah sumsum tulang belakang. Selanjutnya itu ada sistem saraf otonom. Terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis yang berfungsi mengontrol vegetatif badan. Selanjutnya itu sistem skeletal atau sistem rangka. Ini adalah penampakan dari sistem rangka pada ikan nila. Yang pertama itu pada bagian kaudal atau dekat ekor. Dimulai dari sini sampai ke ekor. Pada bagian atas disebut spina neuralis. Ini adalah spina neuralis yang merupakan tonjolan yang meruncing ke dorsal seperti duri. Dan bagian bawah itu disebut spina hymalis. Yang bagian bawah spina hymalis dan yang di atas disebut upper caudal dan ini adalah lower caudal. Nah, pada bagian badan atau truncus terdapat dua celah. Bagian atas yang ini, yang bagian atas yang ini itu disebut arcus spinalis. Terus pada bagian bawah yang ini ada celah itu disebut arcus hymalis yang dipisahkan oleh centrum. Selanjutnya rangka pada bagian depan tubuh ikan. Terdapat duri yang melingkari. Yang pertama itu ada spina neuralis. Pada bagian atas disebut spina neuralis. Pada bagian bawah yang kecil-kecil itu disebut costa hymalis. Sedangkan pada bagian tengah itu disebut centrum. Selanjutnya itu ada tulang tengkorak, ada tulang rahang, ada operculum, ada pinna dorsalis, dan ada pinna caudalis.